Saudara, saya bahwa di dunia ini, di luar dari kebenaran, saudara, itu semua adalah tayu, ya. Atau hal-hal yang mungkin kebenaran secara tradisi, secara budaya, secara sains, tapi itu, saudara, tidak ada bahwa jaminan dari Tuhan bahwa itu merupakan suatu yang bisa diklaim dan diberkati. Tapi Tuhan katakan bahwa firman itu adalah dasar yang teguh. Firman adalah kebenaran. Jadi apapun saudara ingin percaya dan menjadikan jaminan, itu adalah firman. Segala sesuatu tidak atas dasar firman Tuhan itu berarti itu belum tentu kuat, ya. Tapi apa yang dikatakan firman adalah kebenaran, dan itu yang kita pegang, kita yakini, itu akan terjadi. Ya. Kalau Anda berkata di dalam hati dan beriman sungguh-sungguh bahwa Anda datang dan Anda beribadah, saudara, dan Anda yakin ada mujizat terjadi, keperluan akan terjadi, saudara. Karena Matius 8 ayat 13 Tuhan katakan, jadilah padamu sebagaimana yang engkau percaya. Ya. Jadi kepercayaan atas dasar firman Tuhan itu adalah sangat kuat, sangat berdasar. Oleh karena itu kita akan mendengar firman Tuhan pada Mazmur 91. Ya. Anda boleh baca di teks Indonesia, saya akan baca di dalam teks bahasa Inggris. 91 sampai ayat 1 sampai 17. Ya. Saya berdoa semua kita ya mendengar firman ini, siapapun juga pemirsa yang melihat tayangan ini, Anda semua ketika menyimak dan menerima sungguh-sungguh dan mau melakukan, Anda punya pergumulan apapun Tuhan tolong. Baik kau sakit, kau sembuh, kau lemah, kau apapun masalah rumah tangga, persahabatan, dan lain, studi dan lain-lain, Anda mujizat sesuai iman. Yesus Masih. Oke, Mazmur 91 ayat 1 mulai Tuhan bacakan. Tuhan orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Elohimku yang ku percayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan agar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu supaya kakimu jangan terangtuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau longkai, kau akan menginjak anak singa dan ikan naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membetenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Ini sungguh dahsyat, saudara. Ya. Dan Anda harus tahu dari mana dasar daripada hal-hal yang Tuhan katakan ini untuk terjadi kepada kita. Bahwa ada 2 poin. Ya. Di ayat 1 katakan, dia yang tinggal di dalam. Ya, kalau di bahasa King James lebih bagus. He that dwell in the secret. Kalau terjemahan lama, sacred place. Sacred itu sakral, ya. Kalau di sini katakan secret, tempat rahasia. Sebenarnya sacred, tempat sakral. Dia yang tinggal di tempat sakralnya yang maha tinggi, bernaung di bawah
bayang-bayang yang maha kuasa. Jadi orang ini dia membuat Tuhan menjadi tempat perlindungan, kota benteng perlindungan, ya, kubu pertahanan. Dia membuat Tuhan itu menjadi tempat pelariannya, tempat curhatnya. Dia menjadikan sebagai tempat sakral, ya, yang sewaktu-waktu dia dalam kehidupan ini bergumul, dia tahu dia perlu Tuhan. Artinya apa? Orang ini telah menganggap Tuhan sebagai sumber kehidupannya, sebagai nafas hidupnya, sebagai sumber kekuatan. Maka Tuhan katakan apa yang akan terjadi dengan orang. Ya, kalau kita tadi sudah mendengar sekilas, sungguh sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya. Dan kunci yang kedua ada di ayat 14, bahwa ternyata ini yang membuat seorang menjadi sangat sakral dan sangat dahsyat, ya. Itu yaitu hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini dihitung-hitung kali-kali. Saya sebelum mengejar sesuatu, ya, nggak tahu Tuhan kasih suatu pemikiran yang sangat dalam, saya bisa menggemari hal filsafat, pemikiran-pemikiran dalam. Saya mau cari apa di dalam hidup ini yang paling berharga. Kalau dulu uang hari-hari saya sungai masuk. Sampai kita rasa enak begitu. Mencari uang gampang. Jadi saya tidak enak. Saya suka jadi tentara aja. Yang hidup-hidup apa yang perwira kasar, ya. Saya kalau hobi bisnis. Kalau orang tua saya bisnis waktu sudah sangat booming sekali, pokoknya berhasil. Tapi saya nggak tertarik situ. Saya cari apa yang paling berharga. Saya mencari siang dan malam. Buku-buku pelajaran dari mana-mana. Semua pelajaran ilmu sampai segala ilmu bela diri. Ilmu militer, segala macam. Maka saya dapati ilmu yang paling hebat dan itu yang paling berharga, bahwa kita memiliki Tuhan sebagai harta. Saudara. Tuhan katakan apa? Carilah harta, kumpulkan harta di sorga, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu pasti. Betul, saudara. Jadi, kalau saya pikir Daud, Ayub, mereka orang kaya luar biasa. Tapi hati mereka bukan di harta. Hati mereka melekat sama Tuhan. Karena itu mereka dapat semua itu. Karena Tuhan itu sumber harta, kunci harta. Kalau orang dapat memiliki Tuhan, dia pasti memiliki harta itu. Ya, saudara. Itu teori itu nggak mungkin salah. Kecuali orang ini manusia banyak berbuat salah, ya dia harus menanggung kesalahannya. Tapi selama dia berjalan dengan baik dan benar, kalau hati kita melekat sama Tuhan, ya, itu jaminan yang luar biasa. Saudara, ada satu kenyataan sebenarnya yang melampaui akal rasio kita, bahwa kita yang telah dilahirkan baru dari air dan roh, kita telah dilahirkan dari roh dulu sebenarnya, menjadi suatu pribadi dengan dimensi yang berbeda, yaitu bahwa kita tidak akan mati. Tubuh ini cuma, dia berkata itu secara ilmiah malfungsi atau dia berhenti berfungsi. Ya. Mungkin otaknya rusak, sakit, kanker, apa, matilah. Secara manusia disebut mati. Tapi roh jiwanya itu tidak akan mati. Dia akan beralih kepada suatu dimensi lagi yang berbeda. Dan dia harus menjalani apa yang dia jalani dalam hidup ini, konsekuensi yang dia jalani. Kalau dia menuju surga, ya dia akan di suatu tempat, ya. Kalau dia menuju kebinasaan, ya dia di suatu tempat berbeda. Nah, kasih Tuhan, manusia tidak dapat binasa sebenarnya. Tuhan berkata, jangan takut pada mereka yang bisa membinasakan tubuh, tapi tidak bisa membinasakan roh dan jiwa kita. Karena itu, apalagi orang telah lahir dari roh, dia sudah ada di dimensi sorga sebenarnya. Ya. Dimensi sorga itu, Anda bisa berhubungan dengan Tuhan loh. Hati pikiran kita dengan Tuhan. Anda tidak bisa
kadang-kadang tidak bisa melihat, tapi apa yang roh kita itu betul-betul mau siang dan malam, itu di luar jangkauan kita, di alam bawah sadar kita, itu akan membuat kita itu terpaut kepada apa yang kita sehari-hari rindukan dan bahkan. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita coba kita memandang lampu yang terang, ya, kita fokus, kita melihat terang itu, menikmatinya, kita mengagumi. Kita tidak akan melihat gelap. Begitu juga orang kalau memandang Tuhan, ya, dia memandang Tuhan sebagai sumber kemuliaan, sumber sukacita dan damai sejahtera. Hati, segenap roh, jiwa, tubuhnya, seluruh eksistensi hidupnya tertuju kepada Tuhan, ya. Saudara, semakin hari semakin benar di alam bawah sadar, di alam roh, tanpa dia sadari, dia akan membuat hubungan dengan Tuhan itu. Karena dasarnya firman Tuhan menghendaki bahwa kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa menyatukan diri dengan Tuhan, barang siapa menyatukan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Filipi 2 ayat 5. Menjadi satu pikiran dengan Tuhan. Ya. Ya. Bahkan kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus. Jadi artinya kita menjadi satu tubuh. Saudara, ini bukan hayalan. Ya. Ini dasar kebenaran. Nah, orang yang betul-betul hatinya terpaut kepada Tuhan, Tuhan katakan, dia yang tinggal di tempat sakralnya Bapa Yahweh. Tempat sakral Bapa Yahweh di mana, saudara? Ya. Di hatinya, saudara. Karena itu, kuncinya itu di ayat 14. Tuhan katakan, karena hatinya melekat kepadaku. Kalau King James katakan, because he have set his love upon me. Tuhan katakan, karena dia dalam menyetel atau memasang atau menaruh kasihnya kepadaku, Tuhan kata, maka aku akan meluputkan dia, aku akan mengangkat dia, aku akan mempermuliakan dia, dan kunyatakan kelimpahan dan keselamatan daripada. Ya. Orang yang betul-betul prinsip ini benar, dan dia betul-betul all out seluruh kehidupannya, dia benar-benar itu menjadi manusia sakral, seperti Elia, seperti ya Yohanes Pembaptis, seperti Musa, seperti Daud. Ini saudara, jadi gaya hidup itu, kalau orang memiliki ini sebagai prinsip kehidupan, itu sangat luar biasa. Mazmur 91 ini, karena dia tinggal di tempat sakralnya Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu di hati Tuhan. Ya, hatinya selalu merindukan, selalu berpaut, selalu memanggil nama. Ya. Betul-betul. Maka Tuhan katakan, dia bernaung di bawah bayang-bayang yang Maha Kuasa. Orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang hatinya seperti itu. Orang yang betul dia berusaha mencari Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Dia akan menjadi manusia sakral. Ya. Dia bernaung di bawah bayang-bayang yang Maha Kuasa. Kalau orang membuat jahat padanya, maka bukan dia lagi akan membela diri. Tuhan akan membela orang. Sedemikian dahsyat. Dia akan bernaung di bawah bayang-bayang yang Maha Kuasa. Ya. Dan, saudara, Tuhan menjadi, saudara apa tadi? I will say of the Lord. Aku akan berkata mengenai Tuhanku. Nah, ini bagi orang-orang ini. He is my refuge and my fortress. Dialah tempat pengungsianku dan kubu pertahananku. Jadi orang ini dia membuat Tuhan sebagai tempat pengungsian dan kubu pertahanan. Luar biasa itu. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler. Maka pastilah Tuhan akan meluputkan engkau dari segala jerat. Saudara, di dunia ini si penjerat adalah iblis, setan, roh jahat yang selalu menginginkan kita itu menjadi susah, menjadi lemah, sakit, gagal, hancur, bongkar, dan lain sebagainya. Ini
jerat-jerat itu Tuhan katakan, ya, dia akan luputkan kalau orang ini betul-betul hidupnya betul-betul mau mengandalkan Tuhan dan hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Bahkan dari wabah sampar yang busuk, saudara, segala virus segala wabah seperti COVID, orang benar itu sebetulnya nggak perlu takut. Kalau dia punya pergaulan dan hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, maka dia bisa menghanik, dia bisa menghancurkan segala penyakit. He shall cover you with his feathers. Dia akan melindungi engkau dengan sayapnya. And under his wings shall you trust. Dan di bawah kepak sayapnya engkau akan percaya. His truth shall be your shield and buckler. Maka kebenarannya akan menjadi perisai dan tameng perlindungan. You shall not be afraid of the terror by night. Engkau tidak akan takut akan kegelapan malam, teror kegelapan malam. Nor for the arrow that flies by day. Ataupun akan senjata panah yang terbang di waktu siang. Nor for the pestilence that walks in darkness. Atau akan wabah sampar yang busuk yang merambah di dalam kegelapan. Nor for the destruction that wastes at noonday. Ataupun kehancuran yang merebak di waktu petang. 1,000 shall fall at your side. 1,000 orang akan rebah di sisimu. Dan 10,000 at your right hand. Dan 10,000 di sebelah kananmu. But it shall not come nigh thee. Tapi semua itu tidak dapat mendekat kepadamu. Saudara ingat, tidak dapat mendekat kepadamu. Saudara, kalau mendengar kita hidup seperti itu. Only with your eyes you shall behold and see the reward of the wicked. Hanya dengan matamu engkau akan melihat dan menyaksikan balasan atas orang-orang fasik. Ya. Because you have made the Lord, karena engkau telah membuat Yahweh Tuhan. This is my refuge, even the Most High, your habitation. Dan jika engkau membuat Yahweh yang adalah tempat perlindungan, yaitu dia adalah yang maha tinggi, engkau jadikan sebagai tempat kediamanmu, saudara. Bayangkan ini, ada fase. Pertamanya ini orang, dia berlindung sebagai tempat pengungsian saja. Lama-lama dia membuat Tuhan itu sebagai tempat kediaman, saudara. Saudara, itu yang Anda kejar. Tuhan akan buktikan dan saya akan lihat. Saya akan melihat apa yang saya kejar selama ini itu akan terbukti. Orang cari apa. Saya cari Tuhan. Ya. Saya cari hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya perjuangkan selama ini. Kalau saya tidak benar, tentu itu adalah dosa dan saya akan ditegur oleh Tuhan. Tapi kalau saya bicara benar, kalau Tuhan memberkati saya pada waktu sesudah ini, Anda harus tahu itu ada harganya. Ya. Oh, saya telah membayar harga itu. Ya. Bayar harga. Jadi ibarat ini memang nggak bisa dilihat secara jasmani. Jadi kalau orang misalnya melalui perang biasanya ada luka bekas tembak, ada cacat, ada ini, ada segala macam. Ya. Jadi ini sudah. Nah, kita ini manusia ini sudah mengalami Tuhan luaskan proses. Tapi yang kita kejar terus adalah persekutuan dengan Bapa. Hati dengan hati, roh dengan roh. Maka kita telah membuat Tuhan sebagai tempat kediaman kita, saudara. Oh, saudara. Apabila itu sudah terjadi, baca terus there shall no evil befall you, maka tidak ada hal-hal jahat akan menimpa engkau. Neither shall any plague come nigh your dwelling. Ataupun hal-hal ataupun wabah tulah mendekat kepadamu, tidak akan mendekat ke tempat kediamanmu. Ini firman. For he shall give his angels charge over you. Karena dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga engkau.
to keep you in all your ways, bahkan untuk menjaga engkau di setiap langkah-langkah hidupmu. They shall build you up in their hands. Mereka akan menatang engkau di atas tangan mereka. Lest you dash your foot against a stone, untuk menjaga engkau agar kakimu tidak terbentur kepada batu. Artinya seperti itu. Ada perlindungan, ada pengawalan, ada malaikat surgawi yang perkasa yang menjaga Anda. You shall tread upon the lion and adder. Engkau akan memijak-mijak ya singa. Bayangkan saudara. Singa dan ular tedung. Anda harus percaya, memang orang di dalam kekuasaan Tuhan. Seperti Daniel sedang singa takut mundur. Terkatung. Anda harus percaya. Sebagai orang percaya. Anda harus percaya firman Tuhan. Dan itu ada buktinya. Bahkan Samson dia bisa merobek itu singa. Dengan kekuatan dari Tuhan. Bahkan engkau akan memijak-mijak ular terung. Kobra dan segala jenis ular-ular jahat berbisa. Engkau pijak-pijak di bawah telapak kakimu. The young lion and the dragon. Singa muda dan naga. Wah, naga sudah. Engkau pijak-pijak iblis, Lucifer. Mereka tidak bisa bertahan terhadap engkau. Ya? The young lion and the dragon shall you trample under feet. Singa muda dan naga sekalipun. Engkau pijak di bawah telapak. Jadi yang paling dahsyat, ilmu paling hebat apabila hatimu berpadu dengan hati Tuhan. So itu jadi kau mau bicara langsung bicara. Orang mau dengan Tuhan itu dia mesti menguasai diri. Ya. Jadi orang kalau rasa kentut jangan langsung kentut toh. Apalagi dia dengan orang banyak, mesti menguasai diri. Ya. Itu mau marah jangan langsung marah. Mau apa langsung ditimbang-timbang yang bagus. Kalau saya bicara ini apakah mau jadi bagus atau jadi lebih runyam ini, ya kan? Kali suka pancing lebih baik orang pergi hidup merendah. Biar dia orang yang hebat, orangnya. Jangan bicara sama yang jerapah itu. Tinggi sekali terus begini, nyala mau kalah. Itu sebenarnya orang kerdil itu. Orang kerdil suka tinggi kayak begitu. Kalau orang tinggi suka merendah dia. Sama dia masih tanya, oh iya. Adik jago, iya. Hebat. Begitu jadi bagus. Jangan waktu bercerita sendiri nggak mau kalah. Nggak boleh itu. Ya, itu mesti merendah karena Tuhan bilang, barang siapa merendahkan diri, Tuhan tinggikan. Barang siapa meninggikan diri, Tuhan rendahkan. Jadi kalau bercerita jangan tinggi terus. Rendah sedikit. Jadi serupa lagu ada nada, naik turun. Kalau nada tinggi terus apa itu? Musik metal itu, heavy metal. Pokoknya baterai terus. Jadi saudara, begitu tuh hidup. Jadi itu saudara. Kalau orang berjiwa besar, dia banyak merendah. Kalau orang berjiwa tinggi terus. Oke? Ini boleh ikut sampai mau itu. Itu penghalang. Maunya dihormati, ditinggikan, diakui, dipuji, diperhatikan. Anak-anak Tuhan itu. Oke? Kalau dia sama dia ninja. Ninja itu kerja di rahasia. Apa dia ada bersuara. Nanti dia bersuara, cek. So skak mati baru skakmat baru dia habis nggak? Begitu dia. Itu ninja bagus itu. Apa dia nih? Nanti dia berhasil sama kagak. Oh hebat. Itu orang kuil. Kalau banyak mulu ya. Kalau Tuhan menyatakan Tuhan hidup kudus, nggak usah banyak ngomong, nanti Tuhan membuktikan Tuhan. Begitu. Siapa yang meninggikan diri? Ya kan? Kalau dia dengan Tuhan itu dia sebenarnya berstatus tinggi. Tidak perlu dia mengangkat diri, Tuhan mau angkat pada dia. Jadi itu saudara. Supaya Tuhan jadi tinggi, merendah. He shall call upon me. Dia akan, coba.
Karena, ayat 14 hebat sekali. Karena he has set his love upon me. Karena dia telah memberikan. Karena dia set, artinya set itu pasang ya. Memang paku, memang tancap, memang set itu ya. Karena dia telah mengasihi aku, kata Tuhan. Maka dari itu, aku akan meluputkan dia dari segala masalah. Aku akan menempatkan dia di tempat yang tinggi. Because he has known my name. Karena dia telah mengenal namaku. Ya. Tuhan penama siapa, saudara? Tuhan penama bukan Tuhan. Tuhan penama cuma satu, Yahweh. Itu sebenarnya diucapkan dengan tenaga, dengan penghormatan, dengan Yahweh. Itu nama itu waktu Tuhan sampaikan kepada Musa sangat dahsyat. Tapi di dalam aksara Ibrani ya terbatas. Ditulis Yod He Waw Shin Ayin, baca Yahweh. Tapi dia jadi kemudian jadi Yahshua. Yesus itu sebenarnya namanya Yahshua, artinya Yahweh Juru Selamat. Ya. Jadi saudara, kenapa? Namanya itu dahsyat, namanya itu sama lemping, saudara. Ketika Anda memanggil nama dalam nama Yesua, dalam nama Yahweh, Anda itu terkoneksi ke tempat, ke takhta Tuhan, saudara. Sama ada internet, Anda kasih masuk, Anda pincang langsung itu. Ya. So itu Daud kalahkan Goliat, biar berapa raksasa dia pakai dalam nama Yahweh, langsung tumbang, rontok semua itu kuasa Tuhan. Itu nama itu sangat luar biasa. Nama itu adalah inti kebenaran dari seluruh firman. Karena kita selamat bukan apa-apa. Kita selamat karena nama. Ya. Nama Yahweh adalah menara kekuatan. Kesanalah orang benar berlari dan selamat. Jadi disitulah keselamatan. Yoel 2:32, Roma 10:13. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh. Ini terjemahan memang harus bagus, orang kembali ke naskah asli. Roma 10:13 Yahweh. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh, karena itu nama Tuhan satu-satunya tidak boleh diterjemahkan. Sedangkan orang penama boleh diterjemahkan, apalagi nama Tuhan. Balik ini agak bahasa kekeliruan yang besar. Ya, jadi mau koreksi itu nanti. Mudah-mudahan satu saat semua ahli bahasa itu kumpul. Kan ini salah ini. Masa nama Tuhan mau diterjemahkan, sedang oleh nama saja nggak boleh diterjemahkan, apalagi nama sakral Tuhan. Karena nama itu ada kuasa. Iblis rontok, iblis lari karena nama itu. Yesus bernama Yahweh. Yahweh Juru Selamat. Kisah 2 ayat berapa itu? Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan kepadanya, olehnya kita diselamatkan. Karena nama Yesus adalah nama Yahweh. Kalau dia bukan nama Yahweh, tidak bisa selamatkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini bagian kita. Ya. He shall call upon me, maka dia akan berseru kepadaku. Aku akan menjawab dia. Ya. Saudara, kalau dia orang benar, rupa Elia, rupa. Kadang-kadang dia cuma berkumpul dengan Tuhan. Dia sudah berdoa kepada Tuhan, minta hujan. Enggak, dia bilang, langit buka, curahkan hujan. Ya, tutup langit tutup. Kenapa? Di dalam diri orang benar, apa yang dia katakan itu adalah selaras dengan hati Tuhan. Jadi, orang benar di dunia ini, doa orang benar, itulah doa yang paling berkuasa. Kalau 1.000 orang di stadion, membuka orang benar, percuma dia berdoa, biar orang semua berdoa. Mendingan satu orang benar dia berdoa, itu yang didengar Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Oke, nah saudara, jadi luar biasa. I will be with him in trouble. Aku akan menyertai dia dalam kesukaran. I will deliver him. Aku akan meluputkan dia. And honor him. Dan akan memuliakan dia. Menjadikan dia terhormat. With long life. Dengan umur yang panjang. Ya. Will I satisfy him. Aku akan puaskan dia. And show him my salvation. Jadi saudara, 2 pokok ini. Ya.
mencintai Tuhan. Ya. Jangan dulu cintai siapapun di dunia ini. Saudara, orang tua itu suami istri anak kakak beradik itu nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Yang pertama mencintai Tuhan. Itu betul, jangan salah. Mencintai Tuhan. Kemudian selalu posisikan diri kita tinggal di hati Tuhan. Tempat yang paling sakral di dunia ini. Bukan juga di sorga, saudara. Bukan juga di takwa Tuhan. Benar, di takwa Tuhan itu tempat sakral. Tapi yang paling sakral dari semua tempat di dunia ini adalah hati Tuhan. Kalau Anda tinggal di